Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Diki. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu gerak parabola. Di sini gerak parabola merupakan materi anak kelas 12 dan merupakan sambungan materi atau tindak lanjut dari materi gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Alasan saya membahas ini yaitu kita bisa tahu kalau gerak parabola merupakan gerak yang paling banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di gambar yaitu memasukkan bola kering, bermain bola, habis itu menembak contohnya. Nah, itu merupakan implementasi dari gerak parabola. Gerak parabola sendiri yaitu gerak yang lintasannya berupa parabola dan memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, contohnya untuk kecepatan, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu kecepatan terhadap sumbu X dan kecepatan terhadap sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melakukan simulasi berikut ini. Nah, kawan-kawan, kita sudah memasuki simulasi tentang gerak parabola. Nah, di sini terlihat sebuah pelontar dan juga benda yang akan dilontarkan. Kita bisa juga mengatur diameter, massa, dan juga nanti alat bantu untuk memperlihatkan vektor. Nah, yang dua benda ini merupakan alat bantu penunjuk hasil, misalnya waktu atau ketinggian dari benda. Nah, di sini sudah kita lontarkan, kita perlambat sedikit untuk melihat. Nah, di sini kelihatan kalau ada vektor. Kita ukur sebentar, kita paskan. Nah, sekarang kita bisa lihat itu merupakan hasilnya. Dan untuk yang alat ini, penunjuk yang satu ini, kita bisa mengukur ketinggian dari benda tersebut. Nah, kita bisa sesuaikan dengan titik yang akan kita ukur. Dan di sini saya mencoba untuk mengukur ketinggian maksimum atau Hmax dari lintasan benda tersebut. Yang kita juga bisa mengukur jarak terjauh dari lintasan. Nah, setelah selesai kita melakukan simulasi, kita akan melihat grafik secara teoritis dari simulasi yang kita lakukan ini. Untuk grafik, bisa kita lihat bahwa pergerakan dari benda itu tergantung dari sumbu X dan sumbu Y, di mana dipengaruhi oleh V0, yaitu kecepatan awal, dan juga alpha, yaitu merupakan sudut. Nah, di sini juga terdapat V0Y dan V0X. Di sini juga V0Y berarti kecepatan awal terhadap sumbu Y dan juga kecepatan awal terhadap sumbu X. Rumusnya yaitu V0Y sama dengan VO sin alpha. Sedangkan untuk V0X itu VO cos alpha. Nah, selanjutnya itu bisa kita lihat ada VY dan VX. Nah, itu merupakan kecepatan pada titik tersebut terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, dalam hal ini untuk V yang merupakan resultan dari VY dan VX itu merupakan kecepatan pada saat T di titik tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa ada kecepatan pada saat titik tertinggi benda tersebut. Di sini VY sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ini sama dengan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, jika benda itu mencapai ke titik tertinggi, maka benda tersebut akan diam. Nah, itu merupakan clue-nya, yaitu benda akan diam, berarti VO-nya atau VY-nya itu sama dengan 0. Ini juga berlaku pada gerak parabola. Nah, untuk rumus-rumus selanjutnya, X atau yang lainnya itu bisa kita jabarkan sebagai berikut. Oke, selanjutnya ini merupakan
rumus-rumus yang berlaku pada gerak parabola. Di mana untuk rumus ini hampir sama gerak lurus berubah beraturan. Tetapi perbedaannya untuk gerak parabola ini dipengaruhi oleh sudut. Untuk VOX itu VO cos theta, VOY itu VO sin theta, dan untuk kecepatan di titik tertentu itu Vx sama dengan VOX dikurang GT. Kenapa menggunakan G bukan A? Karena untuk kejadian ini dipengaruhi oleh gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk X-nya, untuk Y-nya, itu rumusnya VOY kali T dikurang setengah GT kuadrat. Itu terhadap sumbu Y. Sedangkan untuk terhadap sumbu X, itu sama. Perbedaan cuma VOX kali T dikurang setengah GT kuadrat. Untuk nilai maksimum yaitu VO kuadrat sin 2 alfa bagi 2G. Itu juga sama untuk H sama dengan untuk yang di sumbu Y yaitu VO kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, jika kita ingin mencari kecepatan benda di sembarang titik, maka kita perlu untuk mencari Vx dan Vy-nya. Lalu, apabila kita sudah selesai mencarinya, kita kuadratkan Vx dan Vy-nya lalu diakarkan. Matematisnya kita simpulkan V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Untuk sudut, kita bisa cari dengan arc tan Vy dibagi Vx. Nanti kita dapat sudut dari pergerakan benda tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Itu sebuah peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila G sama dengan 9,8 m per sekon kuadrat, maka hitunglah besar sudut elevasinya. Nah, di sini kita bisa dapat informasi bahwa V0 dari peluru yaitu 1,4 kali 10 pangkat 3, X-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter, dan G sama dengan 9,8 m per second kuadrat. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus X terjauh, yaitu V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Nah, X terjauh tadi kita sudah dapat 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan itu V0 kuadrat. V0-nya tadi kita sudah diketahui dari soal 1,4 kali 10 pangkat 3 itu dikuadratkan dikali sin 2 alfa dan gravitasi yaitu 9,8 m per second kuadrat. Nah, perlu dicatat untuk rumus ini kita mencari alfa, yaitu sudut dari peluru yang ditembakkan tersebut. Nah, setelah kita pindah posisi yang tadi dan disederhanakan, hasilnya itu 19,6 kali 10 pangkat 5 per 1,96 kali 10 pangkat 6 sama dengan sin 2 alfa. Itu hasilnya 1 sama dengan arc sin 2 alfa. Nah, sin theta sama dengan 1 itu sama dengan sin 90. Sehingga kita bisa tulis 90 sama dengan 2 alfa. Dan dapatlah alfa itu sama dengan 90 dibagi 2, yaitu 45. Perlu diingat kalau jika benda dilontarkan dengan sudut 45 derajat, berarti benda itu melakukan X terjauh. Jadinya jika 45 derajat maka jarak yang ditempuh benda itu paling jauh. Nah, untuk contoh soal 2 yaitu peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Peluru A dengan sudut 30 derajat dan peluru B dengan sudut 45 derajat. Tentukan perbandingan tinggi maksimum yang dicapai dengan peluru A dan B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian cukup membandingkan rumus
dan masukkan saja untuk yang HA dan juga HB. Berarti untuk penyelesaiannya yaitu HA sama dengan HB. Nah, nanti di bawahnya lagi kita akan jelaskan sebagai berikut. Nah, dalam hal ini tadi penyelesaiannya itu H max A sama dengan H max B. Nah, di sini kita memakai rumus tadi, tinggal masukkan aja, yaitu VO kuadrat sin kuadrat alfa A dengan yang B itu dibandingkan untuk rumus keduanya. Dan karena VO-nya dan gravitasi itu sama, itu kita bisa coret. Sehingga tinggal sin kuadrat 30 derajat dan sin kuadrat 45 derajat. Kita tulis yaitu setengah sin 30 derajat itu setengah dikuadratkan dan setengah akar 2 dikuadratkan. Sehingga dapatlah hasil 1/4 dibagi 2/4, sehingga perbandingannya bisa ditulis 1:2. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan materi gerak parabola. Silakan teman pelajari lagi sumber yang lainnya untuk mengasah kemampuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.